Tapi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Lima PNS di kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Lampung kritis akibat disekap dan dianiaya pimpinannya. Kakinya Bang Doi. Seorang pencuri motor dan uang TKW ditembak polisi Bandar Lampung. Pencurian bermodus mengencani korban. Perbaikan jalan di Kota Bumi, Lampung Utara terbengkalai hingga menimbulkan debu tebal yang mengganggu aktivitas warga. Kasus memilukan terjadi di lingkungan Pemprov Lampung. 5 PNS baru jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang bertugas di kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD disekap dan dianiaya atasannya. Salah satu korban bernama Ahmad Farhan, kritis dan hingga Rabu siang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menurut keterangan keluarganya, penganiayaan terhadap 5 PNS dari IPDN Angkatan 30 itu terjadi pada Selasa petang setelah sholat maghrib. TKP penganiayaan di kantor BKD Lampung. Para korban ditutup matanya di sebuah ruangan dan dikeroyok oleh sekitar 10-an orang. Sebagian besar pelaku diduga merupakan senior para korban di IPDN Angkatan 29 yang kini jadi pejabat di kantor BKD Lampung. Kalau dengar cerita ponakan saya yang 6 orang, yang 2 orang ini, yang cewek suruh pulang, yang 2 orang 5 ini ditahan di dalam ruangan. Yang orang 5 ini yang kena permak, tapi yang ponakan saya yang paling parah. Pada hitam sini dada sampai pingsan, sekarang ada lagi di rumah. Dihajarnya pakai apa, Bang? Kalau pengakunya dikeroyok. Dikeroyok. Enggak, maksudnya ada alat bantu nggak selain pakai tangan apa-apa? Nah, pakai tangan, pakai kaki. Pakai kaki. Iya. Posisi pakai kaki itu pakai sepatu ya? Pakai sepatu, Pak. Sepatu PDH apa yang? Kurang jelas ya, Pak. Infonya PDH. ditutup mata saat penganiayaan, benar Memang nggak? benar kata dia, memang ditutup Pakai- matanya. Ya sampai ponakan saya ada angkat tangan gini kena napasnya habis, Pak. Masih dia hantem doang. Yang ngerak berapa orang, Bang? Lebih kurang banyak, Pak. Dia nggak ngitung, dia nggak nyadar sendiri. Ada Pak. puluhan orang. Pemicu pengeroyokan masih diselidiki. Pihak Inspektorat Lampung berjanji akan menindak tegas para penganiaya korban. Masih ke teman-teman BKD. Ya nanti kita telusuri ya kalau memang itu benar dan terjadi ya melanggar aturan ya harus ditindak. Sanksinya seperti apa sih Pak kalau Ya ada aturannya di sistem PNS kan ada. Ya, kalau soal penganiayaan segala macam itu ranahnya hukum. Artinya udah berat benar itu ya, Pak Inspektor ya? Ya nanti orang pihak lah yang tahu kan bukan penganiayaan namun penganiayaan. Tapi kalau di aspek kode etik segala macam ya disiplin ya harus ditahan. PNS korban kekerasan di kantor BKD Lampung total berjumlah 6 orang. 1 diantaranya perempuan bernama Alia Tiara. Meski tidak dianiaya, namun Alia disebut-sebut mendapat perlakuan kasar berupa dibentak-bentak oleh pelaku. Setelah mengusir Alia, para pelaku kemudian mengeroyok 5 korban. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Inavis dan Jatanras Polresta Bandar Lampung Rabu siang melakukan olah TKP kasus penganiayaan 5 PNS di kantor BKD Lampung. Olah TKP digelar secara tertutup karena berada di ruangan lantai 2 gedung BKD. Menurut polisi, olah TKP itu dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari keluarga salah satu korban penganiayaan. Pihak terlapor atau terduga pelaku penganiayaan adalah Kepala Bidang Mutasi BKD Lampung berinisial DRZ. Polisi belum mempublikasikan hasil olah TKP karena perkara ini masih dalam penyelidikan.
Namun menurut pelapor, korban dan 4 temannya yang juga PNS di kantor BKD Lampung disekap dan dikeroyok oleh pelaku yang berjumlah sekitar 10-an orang. Sudah kita melakukan langsung dari unit identifikasi dan unit jatan ras melakukan olah TKP untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan yang diduga merupakan alat bukti yang ditemukan. Tadi kita juga kemarin setelah kejadian melihat korban masih dirawat di IGD. Saya akan sampaikan inisial aja, berinisial DRZ yang dilaporkan oleh yang dari pelaporan memang oknum tersebut memiliki jabatan sebagai kabid. Nanti lengkapnya akan kita lakukan penyelidikan. Tindak kekerasan yang diterima 6 PNS BKD Lampung, 1 diantaranya perempuan itu terjadi pada Selasa petang. Korban perempuan dibentak-bentak dan diusir, sementara 5 PNS lainnya dianiaya di sebuah ruangan oleh para pelaku. Penyebab penganiayaan diduga ada kaitannya dengan wewenang jabatan pelaku utama DRZ terkait masalah mutasi kerja. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kakinya Bang Doi. Seorang pencuri bernama Afriansah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa Bandar Lampung untuk diobati kedua kakinya karena ditembak polisi Selasa malam. Pemuda 26 tahun ini ditembak karena berusaha kabur saat ditangkap di rumahnya di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Afriansah ditangkap setelah 3 hari buron karena menggasak motor dan uang milik seorang perempuan warga Bandar Lampung yang merupakan TKW yang baru pulang dari luar negeri. Afriansah dan korban berkenalan melalui media sosial. Saat korban tiba di kampung halamannya, kemudian diajak berkencan oleh tersangka. Saat korban lengah, Afriansah membawa kabur motor dan dompet korban berisi uang 8 juta rupiah. Mereka ternyata sebagai hasil penyidikan, mereka pernah berkenalan di satu media sosial di TikTok. Nah, sampai tiba di Lampung, si tersangka mengajak si korban ke salah satu tempat penginapan. Selanjutnya pada saat si korban mandi, si tersangka mencuri kendaraan dan uang sejumlah 8 juta rupiah milik korban. Jalan ke hotel. Kamu bawa ke hotel? Ya Pak. Udah sampai kamar hotel? Udah tinggalin barang-barangnya, dia mandi bentar Pak, terus langsung pergi cari makan. Terus? Nah sampai warung makan tuh saya bilang sama dia pinjam motor bentar buat beli minuman. Terus? Udah dari situ Pak saya nggak pulang lagi Pak. Apa aja yang kamu ambil? Motor sama dompet Pak. Isi duit? Iya Pak. Berapa banyak? Ada 4 juta di dompet tuh Pak. Habis kamu bawa kabur motor sama duit, kamu kabur kemana? Kabur ke Waikanan Pak. Waikanan? Ya, Pak. Tersangka Afriansah merupakan residivis kasus pencurian motor. Polisi menyita motor korban yang belum dijual tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. 6 remaja yang ditangkap polisi sektor Kalianda Lampung Selatan Rabu siang menangis dan bersujud meminta maaf di kaki orang tuanya yang menjemputnya. Para remaja ini merupakan anggota geng motor yang ditangkap saat akan tawuran dengan kelompok geng motor lain. Para remaja ini umumnya adalah pelajar SMP dan SMA. Mereka membawa celurit untuk senjata saat tawuran. Mereka akhirnya ditangkap sebelum tawuran oleh polisi dan tentara dari Kodim Kalianda yang menggelar patroli malam hari. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap bahwa tujuan tawuran geng motor itu hanya untuk mencari eksistensi kelompoknya. Mereka membuat janji tawuran dengan geng motor lain melalui media sosial. Sekira jam 23 kami menemukan anak-anak yang masih di bawah umur mengendarai kendaraan motor dan terlihat ada senjata tajamnya, sehingga kami berhentikan. Ternyata anak-anak ini rupanya mereka berdasarkan keterangan dari mereka mau rencana tawuran. Alhamdulillah masih bisa kita antisipasi. Nah ini masalah tawuran ini mereka dari media sosial, jadi berjanji-janji melalui media sosial sehingga akan bertemu sama untuk melaksanakan tawuran. Geng motor yang ditangkap ini tidak dipenjarakan, namun senjata tajam milik mereka disita.
Sebelum diserahkan kepada orang tuanya, mereka yang ditangkap diwajibkan menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Mereka yang ingkar janji di kemudian hari, maka akan diberi sanksi tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.